Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada 3 perkara yang Rasulullah ketahui yang balasannya pasti, nyata, dirasakan langsung oleh pelakunya. Yang pertama, kata Rasulullah, memaafkan orang yang melakukan penganiayaan terhadap diri seseorang. Balasannya tidak lain, kata Rasulullah SAW, adalah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi begitu tinggi sifat-sifat pemaaf yang dimiliki oleh seseorang. Apa saja perbuatan aniaya itu? Di samping ada penganiayaan secara fisik, ada juga penganiayaan yang non fisik. Misalnya, contoh, membuli seseorang, baik dalam tulisan maupun secara langsung dengan lisan, menyampaikan lewat media sosial dan lain sebagainya, membuli, menghina, mendiskreditkan. Itu misalnya. Apabila dia dimaafkan, diberi maaf oleh orang yang dibuli, yang dihina, yang dianiaya, maka dia akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu logika sebaliknya, orang yang melakukan penghinaan, penganiayaan, pembulian itu adalah orang yang tidak bermartabat. Adalah perilaku terhina yang dia lakukan. Jadi pembulian, penghinaan terhadap seseorang adalah perilaku terhina. Perilaku yang tidak berderajat. Dan bulian, hinaan sebagai salah satu bentuk aniaya terhadap orang ini marak sekarang terjadi. Tapi kita tidak perlu risau, bagian dihina tidak usah risau, karena malah kita bersyukur. Dan mari kita doakan kepada orang yang melakukan penghinaan itu, supaya dia sadar. Dan bagi yang memberi maaf ini, Allah akan angkat derajatnya. Akan dimuliakan oleh Allah, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang dalam Al-Quran memberi maaf itu adalah salah satu sifat manusia atau orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama kata Rasulullah, perkara yang balasannya nyata akan dirasakan langsung oleh pelakunya adalah sifat pemaaf
terhadap orang-orang yang melakukan aniaya terhadap dirinya. Nah, ini tidak ada lain adalah sifat yang mulia. Jadi memberi maaf itu adalah sifat yang mulia. Dengan kata lain, Rasulullah menghendaki agar setiap orang beriman jadilah manusia pemaaf. Jangan menjadi manusia penghina, penganiaya. Karena manusia pemberi maaf adalah manusia yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang membuli, yang menganiaya adalah sifat dan perilaku manusia-manusia terhina. Oleh karena itu, marilah kita menjadi manusia pemaaf dan menjauhi sifat-sifat aniaya dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, kata Rasulullah, perkara yang balasannya pasti hak dan nyata akan dirasakan oleh pelakunya adalah yang kedua, peminta-minta dengan maksud untuk memperkaya dirinya. Apa balasannya menurut Rasulullah? Tiada lain balasannya kecuali Allah akan menambah kefakirannya akibat perbuatannya itu. Hadis ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa janganlah menjadi manusia peminta-minta. Perbuatan meminta-minta itu adalah perbuatan yang akan memiskinkan diri kita sendiri, akan menjadikan kita fakir. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah akan memfakirkan, balasannya bagi orang peminta-minta tiada lain, dia akan semakin difakirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta-minta bukan hanya meminta dalam pengertian seperti orang fakir meminta-minta di jalanan, bukan itu saja. Termasuk meminta-minta jabatan. Meminta-minta persen dalam sebuah proyek. Meminta-minta fasilitas untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Orang seperti ini, kata Rasulullah, tiada lain balasannya kecuali Allah akan semakin menambah kefakirannya. Dan banyak bukti dan fakta terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi miskin, menjadi fakir akibat sifat-sifat meminta-mintanya ini. Termasuk orang korupsi itu adalah orang yang suka meminta-minta fasilitas untuk memperkaya diri sendiri. Hidupnya berakhir di penjara. Hidupnya berhasil menjadi orang-orang yang tidak berarti. Ini juga maknanya bahwa orang yang akan selalu meminta-minta fasilitas kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, dia akan selalu merasa miskin dalam dirinya. Dia akan selalu merasa kurang. Sehingga hidupnya akan semakin bakhil, kikir. Tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Dia selalu merasa miskin. Akhirnya dalam kehidupannya tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa syukur terhadap nikmat Allah yang telah berlimpah-limpah diberikan kepadanya.
Ini yang kedua, menurut Rasulullah, yang pasti balasannya hak akan dirasakan langsung oleh pelakunya, yaitu orang yang suka gemar meminta-minta fasilitas, meminta-minta jabatan dan lain sebagainya, meminta-minta proyek untuk memperkaya diri sendiri, meminta-minta persen untuk memperkaya diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tiada lain balasannya, kata Allah, pasti akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Dia akan semakin difakirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, perkara yang pasti dan nyata balasannya akan dirasakan oleh pelakunya adalah orang yang gemar bersedekah dalam rangka meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya tidak ada lain kecuali dia akan semakin diperkaya, ditambah kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mendidik kita, hadis ini, agar kita gemar bersedekah. Bahwa bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bersedekah itu tidak akan memiskinkan kita, tidak akan memfakirkan kita. Bahkan menurut Rasulullah akan semakin kita diperkaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan selalu merasa cukup dalam kehidupannya. Dia akan selalu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Dia akan selalu merasa kaya dalam kehidupannya. Ini yang ketiga, perkara yang pasti dan nyata akan dirasakan langsung oleh pelakunya apabila dia lakukan itu. Yang ketiga adalah orang yang gemar bersedekah dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah, maka tiada lain balasannya, kata Rasul, kecuali Allah akan menambah kekayaannya. Jadi tidak ada rumusnya orang yang rajin bersedekah akan semakin miskin, malah dia akan semakin kaya. Dia akan semakin merasa cukup, maka dia akan selalu bersyukur, akan selalu berinfak dan bersedekah dalam kehidupannya. Ini tiga hal menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang nyata dan pasti dirasakan balasannya bagi pelakunya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis ini mengajarkan kita tentang tiga hal dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, jadilah manusia pemaaf. Yang kedua, hindari menjadi manusia peminta-minta. Hindari menjadi manusia punya rasa ketergantungan kepada manusia. Hindari perilaku selalu mengharap bantuan orang untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, hadis ini mendidik kita agar senantiasa bersedekah, berinfak. Menjadilah manusia yang gemar bersedekah. Karena dengan bersedekah, kita akan senantiasa merasa cukup, akan selalu merasa kaya. Dengan melakukan tiga hal ini, Allah akan memuliakan kita ketika kita menjadi pemaaf. Yang kedua, Allah akan memiskinkan kita ketika kita menjadi manusia yang suka meminta-minta. Dan ketiga, Allah akan memperkaya kita ketika kita menjadi manusia yang gemar bersedekah. Kesimpulannya, marilah kita menjadi pemaaf. Marilah kita menghindari menjadi manusia peminta-minta. Marilah kita menjadi manusia yang gemar berinfak dan
bersedekah, karena semua balasannya ini pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Balasannya pasti menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.